Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba menjawab satu komen yang di YouTube saya dari Pak Matias Kristianto dengan pertanyaan lanjut ceritanya tentang bisa investasi jualan jam tangan dan jual beli motor, kisah inspiratif. Oke, jadi Pak Matias, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini merupakan sharing juga dari pengalaman saya dulu waktu saya masih SMA dan sampai sekarang. Jadi benar yang ngomong Pak Matias, saya pernah ngomong juga waktu di salah satu konten saya bahwa dulu tuh saya pernah berjualan jam tangan, terus berjualan motor, sampai akhirnya saya bisa mendirikan usaha restoran. Jadi dulu sewaktu saya kecil, saya tuh juga nggak pernah kepikiran untuk menjadi pengusaha, tapi pinginnya menjadi pembalap. Jadi nanti saya tampilin fotonya di sini. Saya dulu pernah ikut lomba beberapa kali, lomba balap. Ada yang menang, ada yang kalah, tapi menang pun juga cuma tingkat lokal, sebenarnya nggak terlalu membanggakan, tapi itu sesuatu yang saya gemari. Jadi dulu saya pernah bilang ke papa saya tuh pengen jadi pembalap, tapi yang mengejutkan ternyata papa saya bilang pembalap itu, waktu zaman itu papa saya bilang pembalap itu tuh uh, lebih baik jadi pengusaha, intinya jangan jadi pembalap, karena kamu kalau jadi pembalap susah untuk menjadi pengusaha, karena kamu harus komitmen latihan di sana setiap hari, harus training, jadi nggak ada waktu untuk menjadi pengusaha. Tapi kalau kamu jadi pengusaha, kamu bisa punya hobi sebagai pembalap, jadi kamu bisa memiliki kedua-duanya. Dari situ saya berpikiran, oh iya benar juga ya, kalau itu saya pengen jadi pengusaha. Itu waktu itu kurang lebih SMP, akhirnya saya pikir kelihatannya kok lebih baik jadi pengusaha. Tapi karena waktu itu juga masih SMP, masih kecil, kan sukanya masih ngegame. Waktu itu saya masih main game online juga. Jadi ya pengusaha aja. Belum pernah kepikiran pengusaha itu ngapain atau harus ngapain. Yang saya tahu, karena waktu itu usaha mama saya itu toko, jadi yang saya tahu jadi pengusaha itu ya jaga toko. Jadi di toko ngasih uang kembalian, karena waktu itu yang saya tahu cuma ngasih uang kembalian di toko. Tapi ya nggak ada seru-serunya juga waktu itu ya. Ya udahlah jadi pengusaha gitu aja, ngasih uang kembalian. Singkat cerita waktu itu di sekitar SMA kelas 3 akhir sampai SMA kelas 1 awal, saya dikasih artikel sama mama saya itu di koran waktu itu. Itu korannya adalah artikelnya itu Pak Tung Desem Waringin. Saya waktu itu masih nggak tahu, kelihatannya bukunya pun juga masih belum ada waktu itu. Saya nggak tahu juga sih. Waktu itu saya baca artikelnya mengenai bagaimana perjalanan hidupnya Pak Tung Desem. Waktu itu ceritanya sih sangat menginspiratif ya. Kalau nggak salah sih ceritanya waktu itu Pak Tung Desem tuh sempat kerja di Bank BCA. Terus dia termasuk salah satu manajer termudanya. Misalnya dia bisa sukses lah dari sana ceritanya. Nah dari itu hal-hal yang mulai menginspirasi saya waktu itu SMP kelas 3. Terus di SMP kelas 3 juga itu kalau nggak salah saya dikasih buku Chicken Soup waktu itu. Cuma kok ya dibaca nggak bisa selesai, nggak suka baca juga kan dari dulu. Tapi ada satu buku yang bisa saya selesaikan waktu itu, yaitu buku judulnya Who Moved My Cheese. Itu nanti saya tampilin di sini. Itu cukup bagus bukunya. Jadi intinya tikus yang nggak berani keluar dari kandangnya, jadi kayak di zona nyaman lah, orang dari zona nyaman nggak berani keluar dari tempatnya. Waktu itu sudah buku-buku yang mulai saya baca tuh buku-buku seperti itu. Artikel yang dikasih dari orang tua saya itu sudah memang arahnya bentuk saya untuk jadi pengusaha, tapi waktu itu saya nggak sadar. Di SMA kelas 1 waktu itu saya sudah mulai baca-baca buku-buku tentang motivator. Salah satunya yang paling legend adalah otomatis bukunya Bung Chandra. Waktu itu kebetulan saya ada kesempatan buat ketemu Bung Chandra, datang ke peresmian buku yang keduanya. Terus juga kebetulan diajak makan malam dari saudara saya ngajakin. Waktu itu ada Bung Chandra juga, ketemu Bung Chandra. Jadi waktu itu sosok yang menginspirasi saya otomatis adalah Bung Chandra, karena saya lihat dia pengusaha muda yang sukses. Tapi waktu itu masih belum tahu juga yang dimaksud sukses itu gimana, pengusaha itu gimana, saya juga nggak ngerti. Pokoknya taunya cuma jadi pengusaha seperti Bung Chandra. Singkat cerita, sampai SMA tuh saya sering baca artikel, saya baca buku tentang menjadi pengusaha. Tapi kok berjalannya waktu, saya ngerasa kok cuma baca buku aja, kok cuma ini aja. Karena waktu itu saya ngerasa saya ngomong sesuatu yang waktu itu teman-teman saya tuh masih nggak tertarik. Jadi waktu itu saya ngomong tentang ini jadi pengusaha lah, kayak jual beli atau peluang usaha, banyak yang masih belum tertarik. Ada beberapa yang udah tertarik, tapi sebagian besar mungkin bisa dibilang 80% tuh masih nggak tertarik tentang hal-hal seperti itu. Waktu itu saya sudah
sangat tertarik waktu itu. Jalan 1 tahun waktu SMA saya mikir kok cuma baca buku aja, kok taunya cuma teori aja. Saya udah baca bukunya, saya sudah dengerin ceritanya, tapi kok gitu-gitu aja. Saya mikir terus kapan dong bisa mulainya, kapan dong bisa jadi pengusahanya beneran. Waktu itu excitednya seperti itu. Itu mulai SMA kelas 2. Di SMA kelas 2 tuh mulai saya ada excited untuk benar-benar mencoba mempraktekkan teori yang saya baca. Di SMA kelas 1 tuh juga ada satu buku yang saya baca cukup menarik, yaitu bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Itu buku yang buat saya sangat menarik waktu itu. Dan saya udah ngerasa bahwa saya udah baca buku ini, tapi kok gini-gini aja, kok tetap jadi pelajar waktu itu ngerasanya. Akhirnya waktu itu saya mutusin buat yaudah deh, mulai usaha. Tapi usahanya usaha apa kan? Waktu anak SMA, uang jajan cuma 1 juta, mau usaha apa? Mau buka rumah makan juga pasti nggak bisnisnya ratusan juta. Waktu itu kepikiran mau buka gerobakan yang kayak waktu itu kan yang paling terkenal tuh Baba Raffi. Kita pengennya bikin kebab kayak Baba Raffi itu kok rasanya keren banget ya jadi pengusaha, meskipun cuma 1 gerobak kok rasanya bangga banget. Sudah sempat mau bikin gerobaknya juga, tapi kok ya masih sekolah juga, modalnya nggak banyak banget. Akhirnya nggak jalan juga karena nggak bisa masak juga waktu itu, jadi bingung juga mau kerja kuliner itu mau kayak gimana. Waktu itu saya SMA saya itu di Debrito, dan di Debrito itu bagusnya adalah banyak juga anak-anak yang sudah mulai usaha. Ada yang jualan stiker, ada yang jualan baju, ada yang jualan makanan setiap harinya di sekolah. Nah di situ karena saya ngerasa saya nggak bisa masak, desain juga nggak bisa, bikin stiker juga nggak bisa, nggak tahu mau mulai dari mana. Akhirnya saya waktu itu hobi saya basket, jadi saya mulai zamannya gelang-gelang basket waktu itu. Sebenarnya dimulai dari situ. Saya cari-cari waktu itu di Kaskus kok ada barang yang cukup menarik, yaitu gelang-gelang NBA yang basket itu. Saya waktu itu beli sekitar 30 piece. Saya datengin entah dari mana, pokoknya lewat Kaskus. Modal berani aja cuma transfer, terus ternyata dikirim beneran. Dari situ saya jualin lagi. Jadi waktu itu saya ngambil untung sekitar saya gelangnya itu saya beli 25.000, saya jual 35.000, untungnya cuma 10.000. Cuma waktu itu saya mikirnya nggak dari untungnya sih, saya mikirnya cuma pengalamannya aja, pengen jadi pengusaha. Waktu itu panasnya tuh pengen jadi pengusaha. Dan waktu kan zamannya BlackBerry ya, jadi waktu itu saya udah jualin di BlackBerry saya, dijadiin profile picture, saya jualin di BlackBerry saya. Dari situ awalnya sih oke sih, agak deg-degan juga, takutnya nggak ada yang beli. Tapi ternyata teman-teman saya waktu itu support sekali, jadi nggak nyampe seminggu udah habis waktu itu gelang-gelangnya saya. Dan saya waktu itu senang banget. Tapi kalau cuma gelang kok kayaknya cuma hobi gitu loh, ini bukan yang bisa komoditas yang bisa jangka panjang. Singkat cerita, waktu itu setelah gelang habis saya punya keuntungan sekitar berarti 300 ribuan. Saya mulai jualan jam tangan yang di sini tuh bukan jam tangan yang mahal kayak Rolex atau jam tangan apa yang kalian bayangin, mungkin yang Casio, yang online, yang ori atau apa Hublot atau apa. Tapi jam tangan yang saya bahas di sini adalah jam tangan KW, jadi jam tangan dari China, jam tangan yang palsu. Nah, kenapa saya milih jam tangan itu? Karena yang pertama tuh harganya murah. Terus yang kedua, kenapa saya masuk ke jam tangan ini juga karena ada linknya. Jadi karena waktu itu di Jogja ada toko yang jualan jam tangan KW ini, jam tangan palsu ini. Terus yang ketiga adalah di jam tangan palsu ini harganya itu nggak ada netapin. Karena kalau kita main jam tangan online waktu itu, harga jualnya itu sudah diset sama toko. Dan toko-toko rata-rata mereka tuh jadi distributor tunggal. Kalau mereka sudah jadi distributor tunggal, otomatis harganya itu sudah mereka dapat termurah. Kita nggak bisa dapat lebih murah lagi. Kalau kita nggak dapat lebih murah, berarti kita nggak ada added value-nya. Saya nggak mungkin bisa laku jam tangan saya kalau harganya nggak lebih murah daripada di toko kan, saya mikirnya gitu. Akhirnya waktu itu saya mutusin buat jualan jam tangan KW. Karena jam tangan KW itu di samping modelnya juga bagus-bagus, harganya tuh terjangkau, variatif harganya di online waktu itu tuh lebar sekali. Jadi ada yang dari jam tangan KW itu ada yang mulai dari harga 300 ribu, 150 ribu, 50 ribu, sampai di harga 2 jutaan. Jadi dengan model yang sama, variatifnya tuh lebar sekali. Tinggal kita tuh mainin kemampuan ngomong kita. Jadi singkat cerita waktu itu saya jual beli jam tangan. Saya masih ingat banget yang jam pertama kali yang saya kejual tuh G-Shock Baby warnanya biru. Itu saya beli 200 ribu, saya jualnya 250 ribu. Tapi setiap bulan akhirnya waktu itu ada terus yang beli. Karena saya posting dari sini. Mungkin kalau masih ada jejak digitalnya, mungkin di Facebook kali ya, karena di BlackBerry kan udah nggak ada. Di Kaskus juga mungkin udah nggak ada sih. Saya sempat jualan di Kaskus juga. Waktu itu mulai jual beli jam tangan. Modalnya 200, saya jual 250, modalnya 250, saya jualnya 275 ribu, itu ada juga. Jadi sistemnya gini, saya
posting di online, saya minta fotonya karena saya kan juga modal nggak banyak waktu itu. Saya minta foto-fotonya tuh dari supplier saya. Setelah saya punya foto-fotonya, saya posting nih di online. Saya bikin grup WA juga. Grup BlackBerry. Setelah saya posting di grup, saya posting di profile picture saya. Ada nih tertarik 1-2. Kok ada yang tertarik, mereka mau beli. Kalau harganya murah di bawah 500.000 itu biasanya mereka pasti beli, langsung dibayar. Tapi kalau yang di harganya di atas 500.000 biasanya mau lihat-lihat dulu. Kebetulan di awal banyaknya di bawah 500.000. Jadi kalau pasti beli, mereka transfer ke saya ambil barangnya, saya kirim. Jadi waktu itu saya tanpa modal. Jadi mereka transfer dulu. Modalnya kepercayaan, bukan tanpa modal. Nggak ada bisnis tanpa modal. Ini modalnya kepercayaan. Jadi mereka transfer saya dulu, saya ambilin barangnya, saya kirim. Jadi waktu itu sempat hujan-hujan, mau kayak gimana pun juga saya kirim waktu itu pulang sekolah. Karena bukan dari 50.000-nya, bukan kalau dihitung uang bensinnya rugi, tapi dari semangatnya. Waktu itu pengennya belajar sih, nggak mikirin uangnya. Dari situ jalan terus tuh, mulai ada jam yang kejual harga 900.000, 1 juta, 2 juta. Itu untungnya mulai 1 jam bisa 250.000, ada yang bisa untung 300.000, ada yang untungnya bisa 150.000. Itu lumayan banget buat zaman SMA waktu itu. Dan karena sudah jalan terus, saya dipercaya sama suppliernya. Jadi, udah Roy, nggak usah bayar dulu, kamu bawa dulu aja nih jamnya, kamu langsung bawa 5, bawa 6, suruh bawa dulu aja. Bahkan banyak juga dari luar kota, waktu itu luar kota beli ke saya, transfer, saya kirim. Karena sudah ada kepercayaan, jadi saya nggak bayar dulu jamnya, saya suruh bawa dulu, bawa pulang ke rumah, saya jualin. Waktu itu sih yang menarik dari supplier pun juga bingung, kamu nih ngapain sih repot-repot, cuma untung segitu kok mau gitu. Dia bilang untungmu cuma segitu kok, kamu masih mau sih ngurusin kayak gini. Karena ya memang seru aja waktu itu, saya nggak pernah mikir dapat uangnya berapa banyak. Dan singkat cerita, di sebulannya waktu itu saya jalan sekitar 6 bulan. Itu sebulan tuh saya sudah bisa dapat kurang lebih per bulannya ya rata-rata tuh 1-3 juta. Itu sudah bisa dapat dari jam tangan aja, itu jual beli jam tangan. Jadi kerjaan iseng-iseng pulang sekolah. Kalau di sekolah jadi nggak belajar, tapi malah cuma balesin BlackBerry, balesin apa, update di Kaskus, update di Facebook waktu itu. Jalan-jalan terus. Cuma saya mikirnya waktu itu nextnya apa, kalau dari jam tangan ini apa ya, bisa saya buka toko jam tangan. Karena kalau jam tangan KW kok kelihatannya nggak bisa buka toko ya kan, nggak ilegal. Jadi kok kedepannya kok kayaknya nggak begitu jelas dari jam tangan ini. Sampai di samping itu juga saya cerita ke mama saya bilang nggak apa-apa itu buat belajar aja. Papa saya juga ngomong kayak itu, nggak apa-apa itu buat belajar aja, nggak usah dipikirin uangnya, yang penting belajar dulu dari sana. Semangatnya belajar, kayak dibales sama orang tuh kalau dikatain jamnya ada jeleknya tuh gimana cara kita ngerespon, customer service-nya kita tuh gimana, caranya kita tuh bisa yakinin mereka tuh gimana. Sebenarnya dari situ tuh sebenarnya saya udah mulai belajar. Dari yang jamnya KW bisa harganya sampai naik banyak, bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan di akhir-akhir. Tapi memang waktu itu saya sempat mikir kok kayak nggak ada tujuannya, goalnya itu apa. Karena waktu itu saya ngerasa sudah jalan sekitar 1 tahun jual beli jam tangan kok ya gini-gini aja. Akhirnya ya sudah stuck di pendapatan sekitar 1-3 juta lah, hampir nggak pernah nyentuh di atas 3 juta waktu itu keuntungannya, bukan omset. Terus jalan lanjut cerita, karena saya ini hobinya motor, jadi waktu itu sempat dibeliin papa motor juga sama mama. Ternyata saya jual lagi tuh kok harganya nggak turun. Nggak turun, waktu itu dijual lagi dengan harga yang sama. Saya mikir kalau saya pakai sendiri aja dijual lagi dengan harga jual, saya beli second, saya hampir nggak pernah beli baru, saya tuh beli selalu second, terus saya pakai, terus saya jual lagi, kok dijual lagi harganya sama. Berarti kalau saya agak lebih jeli, mungkin ada keuntungan di sini. Waktu itu mikirnya cuma sesimpel itu, jadi nggak ada mikir jauh-jauh apa. Akhirnya karena modal juga nggak banyak, modal cuma baru berapa waktu itu motornya yang saya incer sebenarnya Ninja 250, jadi sekitar 40 jutaan harganya. Karena waktu itu 40 juta anak SMA nggak punya kan, saya waktu itu cuma punya berapa, mungkin cuma punya 20 jutaan aja. Kalau dibeliin itu saya nggak jajan lagi, nanti nggak ada uang putaran buat beli jam tangan, mungkin nggak ada uang buat yang lain-lain. Jadi saya minjemnya ke mama, waktu itu saya minjem ke mama. Ini salah satu privilege sih sebenarnya, saya bisa minjem tanpa modal, tanpa jaminan, tapi pakai bunga. Jadi waktu itu saya nyari-nyari, jadi teman cari modalnya sama sih, BlackBerry lagi sih. Saya bahkan nggak iklan di koran waktu itu, saya nggak baca iklan di koran, saya modalnya benar-benar cuma BlackBerry. Saya broadcast yang mau jual motor siapa, saya mau beli. Waktu itu ada sih nyangkut 1-2 orang yang ternyata jual motornya,
dari situ saya beli motornya. Saya minjem uang ke mama saya buat beli motornya waktu itu. Ya di situ saya belajar juga sih jual beli motor tuh kayak gimana. Jadi sebelum transfer uang itu tuh harus ada kwitansinya, harus pakai materai, harus ada bukti bayarnya. Kok nggak ini takut ketipu. Nomor BPKB-nya, nomor rangka mesinnya dicek dulu. Jadi hal seperti itu, dan itu saya banyak belajar dari papa saya. Papa saya juga ngajarin motor yang bekas jatuh tuh kayak gimana, motor yang bagus tuh kayak gimana, motor yang kurang bagus tuh kayak gimana, ciri-cirinya itu saya semua belajarnya dari papa saya, karena papa saya kebetulan hobinya juga otomotif. Itu saya ingat banget, saya beli motor saya pertama kali itu, saya beli harganya 36 juta. Saya minjem uang ke mama saya ngasih bunga ke mama saya tuh setiap bulan 360.000. Jadi semakin lama nggak kejual, semakin nggak ada untungnya, atau bahkan saya bisa rugi. Tapi rugi saya kan bisa ditutup pakai uang tabungan saya sekitar 20 jutaan itu. Terus singkat cerita, biasa kalau orang usaha awal tuh pasti ngelakuin kesalahan ya, sama seperti saya. Motor pertama yang saya beli itu berdasarkan emosi saya, nggak dari hitung-hitungan. Di situ saya belajar banyak. Jadi motor yang pertama saya beli itu motor modifikasi, motor yang sudah dirombak semua. Saya ngeliat motor ini, gila ini motor keren banget, tapi kok harganya bisa agak murah ya. Waktu itu saya tertariknya karena itu, bukan karena potensinya. Dan bener, ternyata setelah saya beli, jualnya susah sekali motor itu, karena ini motor hobi. Ternyata motornya terlalu banyak modifikasinya, susah banget dijualnya. Tapi namanya beruntung. Akhirnya kejual. Waktu itu saya beli 36, lakunya 38. Dipotong bunganya ke mama saya tuh 2 bulan. Jadi saya beli, saya benerin sedikit. Ada yang beberapa yang menurut saya harus benerin. Terus saya jual lagi, laku 38, saya untung 2 juta. Dipotong bunga berarti 720.000. Saya untung netnya berarti sekitar 1.280.000 waktu itu. Gak banyak sebenarnya, buat kalau dinilaiin jam tangan 36 juta mungkin untung jauh lebih banyak. Tapi waktu itu senangnya adalah masih untung, masih selamat. Nah dari itu saya belajar, saya nggak pernah lagi untuk jual beli motor loh, untuk dagang saya nggak pernah beli lagi barang yang full modif. Waktu itu saya belinya yang standar semua. Dari situ mulai berkembang. Saya pernah 1 bulan itu punya sampai 3 motor Ninja. Tapi motor yang saya beli strict hanya Ninja aja, Ninja 250 waktu itu. Saya nggak beli motor yang lain karena saya nggak ngerti pasarnya. Jadi gini, kalau usaha saya juga selalu megang prinsip waktu itu, yang saya ngerti aja deh. Kalau yang kayak motor-motor lain mungkin saya nggak ngerti ya, segmennya gimana, jualannya gimana. Kalau di motor Ninja ini karena saya ngerti, saya tahu komunitasnya juga, jadi saya berani. Saya mulai beli satu, terus saya jual lagi. Dari situ saya bisa dapat sampai saya sebulan tuh punya 3-4 motor. 3-4 motor tuh saya jual beliin. Dari situ satu motor bisa untung tuh 1,5 sampai mungkin 5 juta kali satu motor. Dan itu biasanya paling lama motor di garasi itu tuh nggak lebih dari 3 bulan, paling lama ya 2 bulan lah. Terus rutin setiap bulan selalu ada. Jadi waktu itu pendapatan saya waktu SMA sih sangat lumayan sih. Dari motor itu sudah mulai kekumpul sampai ratusan juta sih waktu itu ya, waktu saya SMA kelas 2 kelas 3 jual beli motor. Jadi jam tangannya masih jalan, tapi nggak itu saya fokusin karena kok dari uangnya motor jauh lebih banyak dan lebih menjanjikan. Waktu itu sih pikiran saya, apa saya buka showroom motor aja ya. Waktu itu saya kepikirannya seperti itu, tapi saya pikir kok costnya nggak masuk juga sih sebenarnya. Kalau buat saya harus sewa tempat, harus pakai karyawan, saya belum mau terlalu fokus di sana. Saya hobinya memang benar-benar cuma dagang. Waktu itu bukan bisnis sebenarnya, masih dagang, karena kita beli lalu kita jual lagi, kita beli kita perbaiki terus kita jual. Karena kan ada orang jual tuh malas, pengennya jualnya cepat, jadi jual apa adanya. Kadang ngomong gitu, yaudah saya beli apa adanya, saya benerin, habis itu saya jual lagi. Banyak hal kayak itu. Terus ada juga yang orang titip jual ke saya, consignment seperti itu juga. Kalau zaman dulu mungkin nggak tahu ya namanya apa, reseller sih, saya selalu bilang reseller. Terus di jam tangan pun juga dulu saya sempat ngembangin reseller juga. Itu salah satunya kenapa bisa sampai ke keuntungan sampai segitu, karena resellernya sebenarnya yang banyak. Nah kembali lagi ke motor tadi, ada juga yang consignment yang titip ke saya terus saya jualin. Singkat cerita, jual beli motor itu akhirnya ujung-ujungnya saya mulai jual beli ke mogo juga. Jadi jual beli ke motor besar. Mulai waktu itu kan bisa beli motor besar juga. Motor besar ternyata menarik juga, karena tapi ada negatifnya juga sih, karena motor besar modalnya besar, perputarannya itu nggak secepat motor Ninja. Motor Ninja mungkin dulu saya sebulan 2 bulan bisa laku. Kalau motor besar setahun itu cuma bisa jualan mungkin sekali sampai 2 kali aja motor besar waktu itu. Gak gampang jual belinya intinya kalau motor besar, karena mungkin waktu itu masih anak kecil ya, jadi mungkin gak dipercaya juga. Kalau Ninja tuh yang beli masih anak kuliahan banyak, tapi kalau sudah motor besar rata-rata mereka sudah profesional, sudah umurnya 30 tahun ke atas rata-rata waktu itu yang beli, yang tertarik om-om semua, dan banyaknya dibantu sama rekanan, lebih kayak jual beli rumah lah. Waktu itu ada maklarnya juga. Kalau nggak lewat situ agak susah, karena kalau saya waktu itu kan iklannya di koran di mana itu juga kok susah juga. Nah singkat cerita, dari situ akhirnya mulai kekumpul di kelas 3 akhir sebelum ujian saya jualin semua motornya. Waktu itu papa juga nawarin, papa waktu itu mulai jual beli tanah juga. Papa waktu itu nawarin mau nggak invest ke tanah aja daripada dibeliin apa yang nggak jelas, mending
ini pinginnya sih waktu itu saya fokus ke sekolah dulu lah, udah mau ujian nasional kan, dibeliin tanah aja, nanti mungkin naiknya banyak loh, nanti bisa naiknya segini. Nah kan waktu itu tertarik, akhirnya saya jual semua aset motor-motor itu, bayarin bunga-bunganya ke mama saya, habis itu saya ikut invest di papa saya di tanah. Sampai akhirnya saya kuliah ke Singapura. Nah, sekolah Singapura itu juga saya nggak ada dagang apa-apa, karena waktu itu saya kuliah Singapura tuh cuma 2 tahun. Kenapa saya milih di Singapura? Karena cuma 2 tahun. Karena saya tuh sebenarnya jujur nggak begitu suka sekolah. Dan kalau sekolah di Indonesia waktu itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kalau sekolah di luar selain Singapura pun juga paling cepet tuh 3 tahun saya riset. Jadi biar nyenengin orang tua dan nyenengin saya juga, saya mikir daripada saya kuliah 4 tahun, waktu itu saya sudah mau masuk Ciputra. Karena menarik sih kena pengusaha kan, tapi akhirnya saya batalin karena Ciputra itu ya 4 tahun. Saya pikir kalau saya kuliah 4 tahun, saya kuliah sambil kerja pasti waktu itu. Nanti akhirnya nggak maksimal dua-duanya. Jadi saya ada yang kuliah, tapi saya saya kerja juga. Akhirnya dua-duanya nggak bisa maksimal, nggak bisa gedein dua-duanya. Akhirnya saya putusin bahwa ya udahlah, yang pendapatan hasil saya sebelumnya itu saya jualin semua aja. Saya masukin ke tanahnya papa. Terus saya kuliah di Singapura. Saya kuliah cuma 2 tahun, S1. Jadi 2 tahun tuh saya mikirnya 2 tahun ini saya fokus kuliah, setelah itu saya bisa 2 tahun fokus kerja. Jadi kan sama-sama 4 tahun, cuma bedanya fokusnya. Saya pilih waktu itu 2 tahun fokus kuliah, 2 tahun fokus kerja. Nah makanya dari itu saya pilihlah ke Singapura. Dan waktu itu juga keputusan saya jualin semua aset saya beliin ke tanah. Jadi kurang lebih ceritanya pengalaman saya dari awal nggak ngerti usaha sampai akhirnya saya bisa mulai usaha itu ya seperti tadi, dimulai dari terlalu banyak baca teori. Waktu itu saya baca buku, baca ini kok nggak ada actionnya pasti, kok nggak ada langkah pastinya. Ya udah waktu itu juga berhubung masih kecil, akhirnya saya beraniin buat beli gelang itu. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Mungkin dari kalian ada yang masih SMA juga, masih ada yang SMP, jadi tenang aja. Waktu itu juga saya tuh cuma pengennya jadi pengusaha, tapi nggak ngerti kok pengusaha itu tuh harus gimana, ngambil untungnya tuh berapa, saya juga nggak ngerti kok waktu itu. Terus cara ngomong yang yakin itu gimana saya juga nggak ngerti, cara jual apa tuh saya juga nggak ngerti. Jadi semuanya ternyata pelajaran yang terbaik adalah bukan dari saya baca artikel atau dari saya baca buku, tapi dari pengalaman saya mempraktekkan apa yang sudah saya ketahui itu. Dan dibilang tadi juga banyak kok yang saya nggak untung juga. Kebetulan nggak ada sih nggak untung, tapi karena sistemnya kan maklar ya, kebanyakan ada juga yang ternyata nggak sesuai ekspektasi lah kalau dibilang. Ada juga yang setelah beli jam tangan dari saya juga ngerasa kok jam tangannya nggak bagus, saya harus nuker juga, itu juga ada ya. Itu semua adalah dari pengalaman yang mungkin itu pengalaman-pengalaman itu yang membentuk saya di kemudian harinya. Jadi buat kalian yang mungkin masih SMA atau SMP yang pengen jadi pengusaha, mulailah sedini mungkin. Kesalahan di awal itu mungkin melupakan nilai-nilai yang paling berharga sih. Atau bahkan kalau kalian yang mungkin sudah sekarang usia 25 atau 30, mulai dari sekarang mungkin itu hal yang terbaik untuk kedepannya. Nah nanti di konten saya selanjutnya saya juga akan membahas sebenarnya buat saya sekarang loh ya. Kalau zaman dulu saya mungkin berpikir adalah menjadi pengusaha itu adalah yang terbaik. Sekarang ini pemikiran saya juga mulai kebuka kan, otomatis saya ketemu orang juga banyak bahwa ternyata menjadi pengusaha itu nggak selalu yang terbaik juga. Nanti saya akan bahas juga gimana nggak harus jadi pengusaha itu untuk menjadi orang yang sukses, orang yang bisa bermakna, orang yang bisa memberikan nilai lebih di dunia ini. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. See you next time.